kembali kita ke belakang. Penjara saya, silakan. Pakai masker kenapa? Nanti malah. Indonesia Raya, merdeka, 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 merdeka. Tak hafal. Saudara, sinyal relaksasi atau pelonggaran PSBB semakin mengemuka. Setidaknya terdapat tanda-tanda pelonggaran yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo sejak rapat terbatas Selasa pekan lalu dan diikuti oleh pernyataan sejumlah pejabat pemerintah. Untuk membahas kajian terhadap pelonggaran PSBB bersama saya telah hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melalui komunikasi jarak jauh, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, Pak Menteri, tentu bisa disampaikan, betulkah ada kajian yang menuju kepada pelonggaran PSBB meskipun waktunya ini ada yang sempat beredar, nanti saya akan tampilkan mulai 1 Juni. Benarkah demikian? Pertama saya ingin mengoreksi bahwa belum ada keputusan tentang pelonggaran. Sekali lagi, belum ada keputusan tentang pelonggaran. Iya. Dan kami tidak menggunakan kata pelonggaran, tetapi pengurangan pembatasan. Pengurangan, apa bedanya Pak? Pelonggaran dengan pengurangan pembatasan, pengurangan PSBB? Kalau pelonggaran itu kan seakan-akan pembatasannya sudah tidak ada. Tetapi kalau ini pengurangan aja, pengurangan pembatasan. Jadi pengurangan pembatasan artinya masih ada yang dibatasi. Itu penting. Ini penting. Jadi ada pengurangan pembatasan. Kemudian kita memang sedang melakukan kajian bagaimana itu dapat dilakukan dan bagaimana menilai sebuah daerah, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten kota, yang masing-masing tentu punya keadaan sendiri-sendiri. Tidak mungkin provinsi A sama dengan provinsi B. Begitu juga kabupaten A tidak mungkin sama dengan kota B. Jadi masing-masing punya kondisi sendiri-sendiri. Iya. Nah, kondisi sendiri-sendiri inilah yang harus kita ukur. Cara mengukurnya tentu yang dapat bertanggungjawabkan secara akademis dan ada akuntabilitasnya. Jadi tidak sembarangan saja. Gitu. Jadi sekali lagi kita belum melakukan pelonggaran, belum ada keputusan tentang pelonggaran, tapi ini sudah ribut di mana-mana pelonggaran. Yang ada itu adalah pelonggaran transportasi publik. Oke. Ya, transportasi publik itu dilonggarkan dengan alasan-alasan tertentu. Ya. Misalnya itu untuk yang esensial, untuk memang yang melakukan tugas-tugas negara. Sekarang itu banyak surat-surat tugas yang diperjualbelikan yang saya dengar. Itu kan salah sama sekali. Iya, iya. Dan mudik tetap dilarang. Gitu. Oke. Baik, Pak Menteri, jadi saya konfirmasi kembali, tidak ada pelonggaran, tapi ada rencana pengurangan dari PSBB. Saya ingin menampilkan sejumlah informasi dari grafis berikut ini, di mana ada fase-fase, ada 1 Juni, ada 8 Juni. Saya akan bacakan nanti, saya akan minta kemudian untuk ditayangkan fase-fase yang direncanakan oleh Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, di mana ada sejumlah informasi yang saya dapatkan terkait dengan langkah-langkah menuju ke, saya tidak tahu apakah pelonggaran atau pengurangan, tapi yang jelas ini adalah relaksasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan PSBB. Berikut ini, saya akan baca. Ya, rencana pelonggaran PSBB 1 Juni, fase 1 Juni, industri dan jasa bisnis ke bisnis ini akan diberlakukan kembali. Selanjutnya, fase kedua adalah 8 Juni, sepekan kemudian, toko, pasar, dan mal kembali dibuka dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID. Saya
kira itu belum ya. Fase ketiga, nanti saya akan minta ke Bapak. Fase ketiga 15 Juni, museum, pertunjukan seni, serta sekolah mulai dibuka. Kemudian selanjutnya, fase selanjutnya, ini fase 15 Juni, sepekan kemudian ya. Kemudian 6 Juli, fase keempat, ini hampir 2 minggu lebih, atau 3 minggu, fase keempat perjalanan keluar kota dengan jumlah pesawat yang dibatasi, dan fase kelima pembukaan seluruh kegiatan ekonomi pada tanggal 20 dan 27 Juli. Catatan tetap memberlakukan protokol kesehatan COVID-19. Saya ingin tanya Pak, ini karena tercatat dari roadmap Kementerian Perekonomian Republik Indonesia secara resmi. Benarkah demikian? Iya, itu saya kira itu yang lama ya, tapi yang baru saya kira harus dibaca juga pernyataan Menko Perekonomian yang baru itu justru tidak demikian. Apa bedanya Pak? Ya beda sekali, tidak ada jadwal-jadwal seperti itu. Yang ada adalah bahwa daerah-daerah yang memenuhi R0-nya itu lebih kecil dari 1, akan dibuka secara bertahap. Oke. Itu dengan berbagai macam persyaratan. Tetapi kalau R0-nya itu lebih besar dari 1, itu tentu belum bisa. Dan itu namanya pengurangan batasan. Dan kami Bappenas tugaskan untuk menghitung, untuk memastikan daerah-daerah mana saja yang R0-nya sudah bawah 1 dan mana R0-nya yang masih tetap di atas 1. Itu sedang proses sekarang dan nanti akan dilaporkan ke Bapak Presiden. Baik, artinya diakui memang sebelumnya memang dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, tadi fase-fase tadi, lalu kemudian diperbarui, direvisi, begitu Pak ya? Ya, saya kira ya itu kan mungkin dicarikan dasarnya apa. Jadi kita minta ada dasar, Presiden ingin ada dasar yang akuntabel, akademis, bisa diterima. Oke. Jadi tidak asal kita melakukan itu. Saya tertarik Pak, jadi kuncinya adalah, rumusnya adalah ketika di bawah 1, ini artinya penularan. Katakanlah misalnya di satu daerah ada 6.000 yang tertular, Jakarta misalnya 6.000 sekian. Lalu penambahan positif kasusnya 60, artinya 1%. Maka ini masih dihitung 1. Ketika di bawah 60, katakanlah pada saat ini Jakarta 6.000, lalu kemudian penularannya katakanlah 30 atau 35 misalnya, maka sekitar 0,5%, itu baru bisa dilakukan pengurangan atau pelonggaran PSBB atau relaksasi PSBB apapun bahasanya. Ya, itu ada jumlah rumus yang kita masukkan di sana, ya kan, dan dihitung dari hari yang di mana daerah tersebut mencapai angka 100. Jadi misalnya mereka mencapai angka 100 yang terinfeksi pada tanggal 30 April atau 30 Maret misalnya. Nah, itu kita hitung 100 hari dari situ. 100 hari dari situ kita lihat ininya apa, grafik R0-nya itu. Nah, itu yang kita lihat. Dari pertama titik nolnya itu adalah jika di daerah itu ada infeksi sejumlah 100. Kemudian kita lihat perkembangan. Nah, itu Mas Ari. Oke. Jadi 100 ada infeksi sejumlah berapa tadi? Sejumlahnya kita nggak melihat. Tapi kalau dia, tadi gini loh, kalau sebuah daerah sudah ada sejumlah 100 pasien yang terkena COVID positif, ya itu kita posisikan sebagai titik nolnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya sampai hari di mana dia melandai atau tidak. Nah, itu ada hitungannya. Nah, kami sedang berhitung untuk setiap daerah. Itu berbeda-beda. Oke. Jadi, di sini yang diperhitungkan adalah transmisinya, kontak rate-nya, dan durasinya. Itu 3 kombinasi ini yang kita perhitungkan. Oke. Yang setiap daerah berbeda-beda. Ini menarik. Saya akan ke IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Ketua Umum IDI terpilih 2018-2021. Nanti setelah jeda untuk membahas terkait ini. Jadi kuncinya adalah
titik tadi, penularan yang kemudian menurun tapi ada hitung-hitungannya. Saya akan menanyakan nanti kepada Idi dan juga prakteknya bagaimana kemudian di lapangan, salah satunya kepada Bima Arya, Wali Kota Bogor. Saat lagi, saudara.